Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi sama gua Isvan Hiroshi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gua akan mereview sebuah buku yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down karya Haemin Sunim. Dan pada kesempatan kali ini juga gua akan membuat sebuah giveaway kecil-kecilan bagi satu orang yang beruntung untuk mendapatkan satu buku yang sama seperti ini. Nah, makanya tonton video ini sampai habis karena syarat-syaratnya akan gua sampaikan di video ini. Nah, seperti biasa, gua minta tolong kepada seluruh teman-teman semua untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video gua berikutnya. Terima kasih. Kita mulai semua dari penulisnya ya, yaitu Haemin Sunim. Haemin Sunim adalah seorang biksu Zen dan penulis yang sangat berpengaruh di Korea Selatan. Dia lahir pada tanggal 12 Desember 1973. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat, tepatnya di Berkeley, Harvard, dan Princeton University. Dia juga pernah menjadi seorang dosen di salah satu kampus di Amerika, yaitu Hampshire College selama 7 tahun. Sebagai seorang biksu dan mantan dosen, dia sering kali dimintai saran-saran mengenai masalah kehidupan. Pertanyaan yang dia dapatkan, jawaban yang dia berikan itu tidak melalui hanya secara langsung, tapi juga menggunakan media sosial. Tweet-tweet, tulisan-tulisan, dan jawaban-jawaban yang dia berikan itu mendapatkan respon-respon yang positif dari masyarakat. Sehingga pada tahun 2012 dia membuat sebuah buku yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down dan sudah diterjemahkan ke 35 bahasa dan telah terjual kurang lebih 4 juta kopi menurut sumbernya haeminsunim.com. Jadi kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana ya. Desain covernya minimalis, hanya ada kotak judul, subjudul, penulis, dan promosi yang dipadukan dengan lukisan hamparan luas yang dipenuhi bunga-bunga. Back covernya hanya terdapat intisari yang cukup menjelaskan isi bukunya. Gue lihat buku ini tuh terlihat menenangkan ya. Buku ini termasuk buku soft cover ya guys, yang dimana kita juga dapat pembatas bukunya kayak gini. Terus kita di sini juga bukunya terdiri dari 263 lembar yang terbagi menjadi 8 bab, yang masing-masing babnya itu mempunyai 2 topik pembahasan yang berbeda. Kemudian diikuti dengan kata-kata bijak, kutipan-kutipan bijak tentang kehidupan dari sang penulis. Nah, buku ini tuh diawali pembahasannya dengan jiwa kita, batin kita, perasaan kita, dan dunia. Pernah gak sih teman-teman tuh kalau misalnya lagi beli HP nih, contohnya, teman-teman merhatiin detail HP-nya, mulai dari mereknya, spesifikasinya, harganya, modelnya, warnanya, bahan casingnya, dan lain-lain. Pernah juga gak teman-teman ketika lagi beli baju itu juga pernah perhatiin nih, mulai dari modelnya, bahan bajunya, terus ukurannya, dan lain-lain. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa dunia yang kita lihat itu bukanlah dunia keseluruhan, melainkan terbatas sama apa yang jiwa batin kita fokuskan atau kita perhatikan. Oleh sebab itu, kita harus melatih, kita harus mampu untuk memfokuskan terhadap sesuatu yang baik. Karena ketika kita sudah memfokuskan batin kita atau jiwa kita atau pandangan kita terhadap sesuatu yang baik, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kebaikan. Begitupun juga sebaliknya. Kita sering banget dengar istilah seperti redam amarah, kontrol emosi, mengatasi kebencian, bahkan kayak gitu ada pelatihannya kan. Nah, di sini penulis tuh lain. Penulis tuh ngajak kita untuk berteman dengan emosi negatif kita. Kenapa? Karena menurut penulis, emosi negatif itu adalah sesuatu layaknya lumpur yang ada di dalam akuarium. Yang mana biar lumpur itu mengendap di dasar, ya kita hanya perlu menunggu aja kan. Nggak dengan kita masukin tangan kita ke dalam akuarium, terus kita dorong-dorong lumpurnya ke dalam dasar biar cepat gitu. Yang ada kalau kayak gitu malah makin berantakan akuariumnya dan juga lumpurnya makin kemana-mana. Nah, terus gimana sih caranya mengatasi emosi negatif itu sebenarnya? Menurut penulis yaitu dengan cara kita menunggu aja dengan tenang, atau dengan kata lain tuh paling gampang ya sabar. Sabar aja, ntar juga hilang dengan sendirinya. Karena biasanya nih ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang kayak ketika marah itu setelah itu bakal menimbulkan reaksi berikutnya, emosi-emosi berikutnya seperti kayak misalnya
ada yang habis marah langsung nyesel, kenapa sih gue kok malah marah ya tadi. Terus ada juga orang yang kayak habis marah tuh nangis, banyak juga yang kayak gitu kan. Terus ada juga orang yang kalau habis marah tuh langsung tiba-tiba hilang aja kayak gitu. Nah, jika kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kita akan sadar bahwa marah tuh sebenarnya akan muncul dan mereda dengan sendirinya, seperti itu. Nah, kita nih udah paham kan nih, berteman dengan emosi kita tuh seperti apa ya, kita dengan sabar aja. Sekarang kita udah fokus sama sesuatu yang baik. Kita juga udah sabar dalam amarah. Langkah selanjutnya menurut penulis, biar kita semakin bahagia, ya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain nih menurut penulis seperti duduk di dekat perapian. Ya kalau misalnya itu luar negerinya, kalau misalnya Indonesianya tuh ya kayak duduk di dekat api unggun. Jadi kalau misalnya kita duduknya terlalu dekat dan terlalu lama, ya kita bisa aja kepanasan dan kebakar. Tapi kalau misalnya kita duduknya terlalu jauh, ya kita nggak akan ngerasain tuh hangat api unggun. Kuncinya ya kita tetap dekat dan menjaga jarak sama api unggunnya. Si penulis di dalam bukunya ini mengisahkan kisah tentang dirinya dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Penulis bersama sahabatnya pernah pergi berduaan ke Eropa backpackeran. Nah, ketika mereka berpergian itu mereka tuh sebenarnya udah saling kenal satu sama lain tuh, kayak udah kenal banget, udah sahabatan banget, saling mengagumi satu sama lain. Dari temennya yang ke Haemin Sunim ke temennya itu kayak udah kenal banget lah mereka. Nah, di 7 hari pertama mereka tuh kayak nggak ada masalah, semua berjalan lancar, senang banget terus-terusan gitu. Tapi ternyata di hari ke-8 mereka mulai merasa jenuh dan mulai merasa bosen, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pergi masing-masing di hari berikutnya, yaitu di hari ke-8. Nah, seiring berjalannya hari itu, ketika berpergian masing-masing, si Haemin Sunim ngerasa nih, ternyata Haemin Sunim sadar kalau pergi bareng temennya itu justru malah lebih menguntungkan daripada dia pergi sendirian. Pertama, kalau dia mau ke kamar mandi itu ada yang bisa jagain tasnya. Kalau misalnya mau foto juga ada yang fotoin. Kalau makan juga nggak sendirian. Terus kalau melihat sesuatu yang baru nih, bisa langsung diobrolin tanpa harus nunggu ketemuan lagi nanti di rumah. Nah, dari situlah Haemin Sunim tuh sadar bahwa tak peduli seberapa cocok kita dengan seseorang, apabila kita menempel terlalu lama tanpa memberi kesempatan untuk menjaga jarak, maka yang akan kita hadapi adalah kebosanan dan terkekang. Nah, jadi wajar gitu guys, kalau misalnya ada salah satu sahabat kita atau teman kita yang mungkin pernah bilang kayak, bentar dong, gue pengen me time dulu nih, gue pengen ngelakuin sesuatu. Entah dia mau nonton anime, atau dia mau main basket, atau dia mau main PS, terserah dia, yang intinya dia mau me time gitu. Dan itu ternyata wajar, dan itu adalah salah satu bentuk saling menjaga hubungan yang baik. Menurut gue, setelah membaca buku ini tuh, penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan damainya melalui tulisan-tulisannya. Di buku ini juga diajarkan betapa pentingnya ketenangan, menurunkan ego, berpikir positif, dan melihat suatu hal dalam sudut pandang yang lebih luas. Nah, di buku ini juga mengajarkan tentang meditasi, yang mana kalau gue aplikasikan dalam agama yang gue anut ya, seperti sholat, baca Al-Quran, mengingat Allah, dan berzikir, yang mana semua kegiatan tersebut itu membuat jiwa dan batin kita lebih tenang. Atau mungkin di dalam agama yang lain, melakukan ritual-ritual yang membuat jiwa dan hati mereka lebih tentram. Nah, di buku ini tuh ada ilustrasi-ilustrasi yang penulis bekerja sama dengan seniman asal Korea, yaitu Yong Sol Lee. Jadi kalian bisa lebih tenang membacanya. Misalnya kayak gini nih, ada ilustrasi-ilustrasi gambar kayak gini. Ada juga yang 2 lembar langsung tulis gambar gitu, nah kayak gini. Jadi emang ini asik banget ketika untuk dibaca. Dan penulis berpesan kepada seluruh pembacanya bahwa membaca ini jangan cepat-cepat, tapi dihayati dan diresapi maknanya. Atau kalau bisa justru malah banyak coretan-coretan. Itu bikin penulisnya lebih senang ketika bukunya diperlakukan seperti itu. Nah, kalau gua sebagai pribadi yang mereview buku ini, memohon kepada seluruh teman-teman untuk dikritisi ketika membaca ini dan bijaksana dalam membacanya, karena buku ini menurut gue bukan hanya tentang self improvement aja, tapi juga spiritualitas. Jadi teman-teman untuk membacanya mohon di kritisi, jangan ditelan mentah-mentah semuanya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke persyaratan giveaway. Yang pertama, kalian harus subscribe channel ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Yang kedua, kalian harus follow IG gue @isfanhiroshi. Yang ketiga, kalian harus like post IG gue yang ini. Yang keempat, kalian harus jawab pertanyaan ini di kolom komentar YouTube ya.
yaitu kenapa kalian mau buku ini, dan cantumkan IG kalian di situ. Jangan di private, karena gue bakal hubungin kalian lewat DM ketika kalian menang. Yang kelima, kalian harus komen di post IG yang tadi kalau kalian ikut berpartisipasi dengan ajakan kepada ketiga teman kalian, yaitu tag aja 3 teman kalian. Periode giveaway ini bakal dimulai dari video ini diupload sampai tanggal 1 Juni 2020. Jadi semoga kalian beruntung ya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Klik like aja kalau kalian suka sama video ini. Klik dislike aja kalau kalian gak suka sama video ini. Share video ini ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya, karena gue gak mau kalian ketinggalan sama video-video gue berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.